Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran PAI. Oke, melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang Nabi Muhammad teladanku. Kemarin kita sudah belajar tentang sikap percaya diri. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang sikap mandiri. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sikap mandiri? Mandiri adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain. Sikap mandiri merupakan akhlak terpuji. Anak yang memiliki sikap mandiri akan berusaha melakukan dan memenuhi kebutuhannya dari hasil usahanya sendiri. Anak muslim yang mandiri memiliki ciri-ciri dalam dirinya. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, melakukan sesuatu sendiri. Kedua, tidak suka menyuruh atau bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, berani dalam kebaikan. Yang keempat, bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan. Yang kelima, tidak mudah menyerah. Hadis tentang sikap mandiri. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dari Abu Ubaid, budak Abdurrahman bin Auf, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh, seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu. Hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya maupun menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dari Al-Miqdam radhiyallahu anha, dari Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, yakni Nabi Dawud alaihissalam, makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Isi kandungan kedua hadis tadi adalah sebagai berikut. Pertama, umat Islam hendaknya memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kemampuan dan dengan jalan yang halal. Kedua, anjuran bekerja walaupun bekerja kasar, misalnya mengambil kayu bakar di hutan, karena hal tersebut lebih mulia daripada meminta-minta. Ketiga, meminta-minta atau mengemis kepada orang lain menjadikan pelakunya tidak terhormat. Keempat, bekerja hendaknya disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, tidak boleh menganggap remeh jenis usaha apapun yang jalannya halal. Yang terakhir, Nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Memiliki paman dan kakek dari pemuka kaum Quraisy tidak membuat Nabi Muhammad SAW sombong. Tidak juga membuat beliau manja dan bergantung kepada orang lain. Sejak kecil, beliau sudah belajar hidup mandiri.
Berikut ini beberapa contoh sikap mandiri Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani setiap anak muslim. Pertama, Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Ketika masih tinggal di rumah Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW telah terbiasa hidup mandiri. Beliau menggembala kambing bersama anak-anak Halimah. Ketika di bawah asuhan Abu Thalib pun, paman beliau tetap menggembala kambing. Contoh sikap mandiri Nabi Muhammad yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW berdagang. Nabi Muhammad telah belajar berdagang sejak di bawah asuhan Abu Thalib. Bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad belajar berdagang hingga ke negeri Syam. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad semakin pandai berdagang. Ketika berdagang, Nabi Muhammad senantiasa menunjukkan perilaku terpuji, seperti jujur. Hal inilah yang membuat Khadijah, seorang saudagar Mekah, meminta Nabi Muhammad SAW untuk mendagangkan barang dagangannya ke negeri Syam. Nabi Muhammad pun bersedia. Dalam berdagang di negeri Syam, Nabi Muhammad ditemani Maisarah, pembantu Khadijah. Semua barang dagangan milik Khadijah selalu habis terjual, sehingga mendapatkan untung yang sangat banyak. Hasil itu membuat Khadijah semakin kagum kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Oke, untuk tugasnya adalah silakan kalian mengirimkan foto kegiatan kalian bersikap mandiri di dalam rumah. Contohnya, merapikan mainan sendiri, merapikan buku sendiri, melakukan makan sendiri, ataupun mengerjakan tugas sekolah sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and stay healthy. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.